Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atep Abdullah dari kelas 2A Pendidikan Bahasa Inggris, NPM 2010631060053. Di sini saya akan membahas beberapa unit yang telah saya pelajari selama 2 semester ini di mata pelajaran perkembangan peserta didik. Inilah unit pembahasan. Yang pertama ada hakikat perkembangan, 2 karakteristik dan perbedaan individu, 3 pertumbuhan dan perkembangan individu, 4 kebutuhan remaja. 1. Hakikat perkembangan. A. Pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik jasmania maupun psikis rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. B. Ciri-ciri perkembangan. 1. Terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, tinggi badan, berat badan, dan organ-organ lainnya. Sedangkan aspek psikis semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir serta menggunakan imajinasi kreatif. 2. Terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, seperti proporsi tubuh, sedangkan aspek psikis merupakan perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas. 3. Lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik. Lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan aspek psikis yaitu lenyapnya masa mengoceh atau perilaku impulsif seperti anak-anak. 4. Munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik seperti menstruasi, mimpi basah pada pria, tumbuh kumis, pinggul membesar, serta perubahan pada suara. Sedangkan pada aspek psikis yaitu berkembangnya rasa ingin tahu tentang semua hal. C. Prinsip-prinsip perkembangan. 1. Perkembangan merupakan suatu proses yang tidak akan berhenti sepanjang masa. 2. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. 3. Perkembangan meliputi pola dan arah tertentu. 4. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. 5. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri. Unit kedua, karakteristik dan perbedaan individu. A. Individu dan karakteristiknya. 1. Pengertian individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. 2. Karakteristik individu merupakan ciri dari sifat bawaan atau heredity yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. B. Perbedaan individu. Setiap orang anak ataupun orang dewasa dan apakah ia berada dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu dan perbedaan individual. 3. Pertumbuhan dan perkembangan individu. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Janin terkena virus atau keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan dan terkena infeksi bakteri. Kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena suatu proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang. Ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam, terluka karena bayi terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Keempat, faktor psikologis antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. B. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan.
1. Perubahan dalam ukuran, yaitu berat dan panjang. 2. Perubahan dalam perbandingan, dari segi fisik misalnya besarnya kepala dengan anggota badan. 3. Perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Pada bayi terdapat kelenjar timus yang menghilang setelah dewasa. 4. Perubahan untuk memperoleh hal-hal baru, yaitu pertumbuhan gigi secara bertahap, pertumbuhan bulu pada beberapa anggota badan, nilai dan norma akan terasa semakin meningkat. C. Aspek-aspek pertumbuhan. 1. Pertumbuhan fisik sebelum dan setelah lahir. 2. Intelek atau berkembangnya sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. 3. Emosi atau gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan keras atau tingkah laku lain. 4. Sosial, yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat. 5. Bahasa, tumbuh di mana anak itu lahir. 6. Bakat, kemampuan khusus yang dimiliki oleh seorang individu hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. 7. Sikap, nilai dan moral, tumbuh dan berkembang sebagaimana lingkungan dan peran orang-orang terdekatnya mempengaruhinya. 4. Kebutuhan remaja. A. Jenis-jenis kebutuhan remaja. 1. Kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernapas, dan seks. 2. Kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dan dari pihak lain. 3. Kebutuhan untuk berprestasi, yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. 4. Kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. 1. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. 2. Kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. 3. Perkembangan fungsi seks dapat menimbulkan kebingungan pada masa remaja. 4. Dalam memasuki kehidupan masyarakat, remaja yang terlalu mengembangkan kemandirian dengan menilai dirinya cukup mampu kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah. 5. Harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan berbagai masalah. 6. Berbagai nilai dan norma yang berlaku di dalam hidup masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. C. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Latihan kebersihan hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan. Perlu didirikan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok seni, dan lain-lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan dalam pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.